Sebaiknya Bibi sabar menghadapi orang ini. Ya Tuhan. Apa yang kau simpan di dalam kotak itu? Beberapa lembar kain dan barang-barang pribadi milikku. Maksudmu pakaianmu? Di tempat kami menyebutnya kain, Nyonya. Sudah aku bilang di sini kau jangan bersikap seperti di tempatmu dulu. Buang semuanya dan aku akan memberikan baju baru untukmu. Apa? Membuang kain-kainku? Hah? Pakaian yang kuberikan jauh lebih baik dari itu. Iya benar, tapi ini kan pakaian milikku. Dan jika aku harus pergi dari rumahmu ini, aku harus mengembalikannya. Aku tidak ingin pergi keluar tanpa pakaian, Nyonya. Mungkin kau akan berpikir seperti itu, kan? Oh tidak, aku tidak akan membuangnya. Ada apa, Nyonya? Lupe, cepat bawa gadis ini ke salah satu kamar pelayan. Carikan seragam biru. Suruh dia mandi dan pakaikan seragam itu. Dia akan bekerja di rumah mulai hari ini. Atas perintah Tuan Fernando. Baik, Nyonya Victoria. Tunggu. Tapi sebelum aku kesini, aku kan sudah mandi, Nyonya. Itu tidak penting. Kau harus mandi lagi. Karena aku yang memberi perintah di rumah ini. Oh iya. Terus bagaimana kalau aku sakit karena sering mandi di sini? Kalau aku sakit, bukan Nyonya yang akan batuk dan flu seperti itu? Lupe, lakukan apa yang kusuruh. Baik, Nyonya. Iya. Ayo kita pergi sekarang. Ayo. Tapi aku... Dan jangan istimewakan dia, Lupe. Di sini semua pelayan diperlakukan sama. Sebaiknya aku merasa sudah mandi berjam-jam. Oh ya, apa ada kain yang berwarna hitam di sini? Ada. Tapi Nyonya Victoria menyuruhku memakaikan baju biru. Dan ini tidak disebut kain. Ini disebut dengan seragam. Tapi aku kan sedang berduka, Lupe. Mereka kan tidak tahu kalau ibu baptisku sudah meninggal. Warna ini juga cocok saat sedang berduka, nah. Sungguh. Ya, baiklah kalau begitu. Kalau ditahu dari aku kan. Oh ya, apa ada anak laki-laki di rumah ini? Apa Tuan Pirang itu tidak punya anak? Ada, tapi semua sudah dewasa. Lalu di mana mereka sekarang? Aku tidak melihat seorang pun. Hanya ada yang kurang ajar itu yang mereka bilang keponakannya Nyonya itu. 2 orang sedang bepergian dan datang pada hari Jumat. Dan yang paling muda satu-satunya perempuan masih berada di sekolah. Wow, jika dia seperti Nyonya dan keponakannya itu, atau seperti pelayan kurang ajar yang melihatku seolah-olah dia itu orang hebat. Vanessa sangat bodoh, tapi dia orang yang baik. Vladimir Sito adalah anak yang paling hebat. Hanya satu yang punya watak yang buruk, dialah Tuan Muda Luis Fernando. Apa dia sangat baik? Sangat menarik maksudku atau bagaimana? Tidak, dia sangat menyenangkan dan punya selera humor. Tapi dia punya masalah dan menjadi penggerutu sekarang. Penggerutu itu kan tidak baik, Lupe. Hanya satu orang yang mungkin kau akan punya masalah dengannya, yaitu Luis Fernando. Jadi berhati-hatilah. Kau tahu, Lupe, sebenarnya aku merasa tidak nyaman dan tidak mau tinggal di rumah ini, Lupe. Dan ingat ya, aku tidak akan menjaga sikapku. Jadi kalau mereka mengusirku, aku akan pergi. Walaupun aku akan kembali menjadi pemulung, aku tidak akan mati kelaparan. Tapi aku tidak akan mengambil apapun dari siapapun. Dan apalagi terhadap Luis Fernando yang kau bilang laki-laki penggerutu itu. Oh, apalagi dari dia. Aku Rambutku baunya harum sekali. Aku sudah bersih. Permisi semuanya. Kenapa dia memakai seragam? Aku yang menyuruhnya, Fernando. Suruh untuk melepaskannya dan pakaikan baju yang dia bawa. Tapi Fernando... Lakukan apa yang kuperintahkan. Aduh, Tuan Pirang, tolong jangan khawatirkan itu. Aku bisa bekerja sebagai pelayan di sini. Karena itu aku harus pakai seragam, Tidak, kan? kau bukan bekerja sebagai pelayan. Bukan? Terus jadi apa? Kau akan menjadi tamu di rumah ini. Iya, benar. Kau tahu apa itu tamu? Terus terang aku tidak tahu apa maksudmu. Tapi untuk menjadi tamu di rumah ini harus pakai seragam, tidak masalah. Aku bisa melakukannya. Seorang tamu seperti seorang pengunjung. Kau seperti anggota keluarga. Kau akan dididik, pergi ke sekolah, kau akan belajar bersikap seperti nona muda. Dan setelah itu aku serahkan pada Tuhan. Apa kau menyukai ide ini? Baik. Apa kau suka yang aku tawarkan? Ya baiklah, jika itu yang kau inginkan, Tuan Pirang, kedengarannya bagus juga. Tapi Nyonya di sini bahkan tidak ingin aku sebagai pelayan, apalagi sebagai anggota keluarga. Itu akan menjadi urusanku, kau tidak perlu khawatir. Lupe, bawa dia untuk berganti pakaian dan kembali lagi ke sini. Lakukan apa yang tuanmu suruh. Aku sudah berganti pakaian, Tuan Pirang. Baiklah. Kau pikir dia terlihat lebih baik? Ya, kau akan membelikan dia pakaian. Ayo, duduklah. Duduk?
Tapi untuk apa duduk? Supaya kau bisa makan, kau pasti lapar. Lapar. Perutku berbunyi karena lapar. Karena sangat laparnya, perutku terasa berputar-putar. Tapi di mana aku bisa duduk? Iya, sebaiknya duduk di kursi. Ayo, duduklah. Oh, ya baiklah. Tapi bagaimana caranya aku memakan semua ini? Kau menyadarinya, gadis ini lebih berakal sehat daripadamu. Dia akan belajar, itu yang aku mau. Aku membawamu untuk menunjukkanmu bagaimana menjadi seorang nona muda. Kita belajar dari sekarang, ayo. Tidak, Tuan Pirang, kalau Nyonya tidak menyuruhku, aku tidak akan duduk. Aku takut sekali. Nyonya ini memberikan perintah di rumah ini, kan? Makanya aku harus patuh padanya. Sepertinya Tuan yang memberi perintah di sini. Victoria, bantu aku. Mulai memperlakukan dia seperti keinginanku. Suruh dia untuk duduk. Tolonglah, Victoria. Kalau begitu baiklah, silakan duduk. Baiklah, Tuan Pirang, aku akan duduk sekarang ya. Tapi Nyonya tahu kan, aku sudah bilang tadi aku tidak tahu bagaimana caranya makan enak. Layani dia. Tuan Pirang, untuk apa gelas sebanyak ini? Apa ini ular? Asparagus. Ya Tuhan, apa aku harus memakan cacing? Lupe, tetaplah bersama dia supaya kau bisa membantunya. Baik, Tuan. Mau makan ini juga ya? Jangan. Halo, Aku sayang. sedikit terlambat. Kita kedatangan tamu? Iya? Aku mengerti kalau ayah membawa pelayan baru lagi. Kau salah, Vanessa. Dia bukan pelayan. Dia gadis yatim piatu yang akan aku tolong. Namanya Maria. Aku harap dia bisa menjadi seperti saudara untukmu di sini. Aku rasa hidupku akan menjadi sangat sulit. Aku akan seperti gadis dalam dongeng yang selalu diceritakan oleh ibu baptisku selama ini. Tapi apa aku bisa melakukannya? Kau harus mengepel semua lantai di rumah ini dan semua dindingnya. Cuci bajuku, setrika bajuku, jahit bajuku, dan rapikan bajuku. Mulai dari sekarang, kau yang akan mengerjakan tugasku. Apa kau mengerti? Kau akan menjadi budak kami. Sebaiknya mereka juga tidak menghasutku karena aku bisa membereskan mereka bertiga. Aduh Greso, jangan bergoyang terus. Kau harusnya membiarkan badanmu disabuni. Apa kau tidak lihat? Kalau aku sedang berusaha memandikanmu, aku tidak bisa menggendongmu, badanmu besar sekali. Kau seperti seekor kuda, tahu? Dan jika kau bergerak terus, kau akan membuat aku jatuh. Coba lihat ini. Kalau Nyonya Victoria sampai melihatmu, maka Apa dia akan memarahiku? Atau apa? cepat selesaikan karena para tuan muda akan segera sampai. Ya, baiklah. Aku akan menyelesaikannya segera setelah membersihkan yang satu ini. Kenapa orang aneh sepertimu bisa datang ke tempat ini? Ya, entahlah. Mereka datang. Lupe! Kau senang kan karena aku memandikanmu? Anak-anak, akhirnya kalian pulang ke rumah. Aku sangat merindukan kalian. Halo Lupe. Oh, iya. Lupe. Aku merindukan. Aku juga merindukanmu. Dan siapa? Gadis itu. Kurang ajar kau. Hati-hati dengan apa yang kau lakukan. Lihat. Apa yang kau lakukan dengan baju ini? Itu kau. Kau. Itu kau ya. Apa kau tidak meminta maaf padaku? Itu karena Grace sangat besar dan aku tidak bisa menahannya. Aku sudah membuat rumah kuyup ya. Iya benar. Izinkan aku untuk melihatnya. Bawa pergi sana. Sini. Aku bilang bawa pergi setelah itu. Dasar wanita. Jangan. Apa yang dia Lepaskan lakukan di itu. rumahku? Kau tidak apa-apa? Apa aku pulang untuk diperlakukan seperti ini? Aku tidak mau melihat wanita itu. Sini, aku akan mengerikanmu. Pergi sana dan jangan pernah datang kemari lagi. Sudah. Oh ya ampun. Maafkan aku, tolong maafkan aku ya. Aku tidak sengaja. Selain itu, kau juga kurang ajar. Ya ampun, bau sekali. Jadi, kau yang dipanggil Luis Fernandez penggerutu kan? Mereka sudah memberitahuku tentang sifatmu yang penggerutu itu. Aku mohon Maria. Dia salah satu tuan muda dari rumah ini. Ya Hormatilah. ampun Lupe, kau dengar sendiri kan aku sudah minta maaf, tapi dia malah menghina aku. Padahal aku tidak bermaksud melakukan itu. Kenapa kau berpikir aku sengaja? Aku tidak mungkin melakukan hal buruk padamu. Apa kau tidak pernah belajar untuk memperlakukan orang lain dengan sopan? Tidak. Tidak mungkin ibuku akan menggaji seorang pelayan seperti ini. Kau ini terlihat seperti orang-orangan sawah. Ria. Jawab aku, siapa kau? Dan kau bukan ayahku yang berhak berteriak padaku seperti itu. Aku tidak akan
akan memberitahu apapun padamu. Terserah kau saja. Atau kenapa tidak kau tanyakan saja pada ayahmu? Siapapun kau, aku akan menyuruh ibuku untuk mengeluarkanmu dari rumah ini sekarang juga. Oh, Mengerti? aku takut mendengarnya. Kau lihat aku gemetar sekali mendengarnya. Ha? Kau pikir aku peduli dengan semua ini, ha? Aku juga tidak mau datang ke sini. Aku sudah sering dilempar kemana-mana. Jadi aku tidak heran lagi. Oh, ya ampun. Apa yang terjadi di sini? Halo. Itulah hal sama yang ingin aku tanyakan. Bagaimana mungkin ibu menggaji orang-orangan sawah sebagai seorang pelayan di sini? Sebenarnya Luis Hei, Fernando. penggerutu, kaulah yang seperti orang-orang sawah, bukan aku. Hah. Dan kau benar-benar menyebalkan. Pergi kau. Pergi dari hadapanku. Oh, selain menyebalkan, baumu itu seperti alkohol murni. Padahal itu kan sudah difermentasi. Di samping penggerutu, ternyata kau juga pemabuk. Oh, benar-benar mengecewakan. Ya ampun, Bunda Suci, tolong sadarkanlah orang Ibu, ini. buat dia pergi. Keluarkan dia atau aku tidak akan bertanggung jawab. Lupe, bawa Maria. Iya, Nyonya. Maria.